Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube to my channel. Oke teman-teman, kali ini adalah hari yang sejarah untuk kaum wanita ya. Gimana kalau nggak sejarah? Karena sekarang adalah tanggal 21 April 2020 yang bertepatan dengan tanggal dimana adalah ada sesosok wanita yang sangat membuat kaum wanita menjadi luar biasa ya teman-teman, yaitu adalah pahlawan nasional kita, yaitu Ibu Kartini ya. Siapa yang tidak kenal dengan Kartini? Seluruh warga Indonesia pasti mengenal nama dan sosoknya teman-teman. Setiap tahun Indonesia memperingati Hari Kartini yang diperingati pada tanggal 21 April sebagai penghormatan atas jasa dan perjuangannya untuk tanah air. Biasanya Indonesia selalu memperingati dengan berbagai macam acara seluruh Nusantara, namun berbeda dengan tahun ini ya teman-teman. Pada peringatan tahun ini tidak semeriah biasanya karena faktor pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Namun tidak melunturkan rasa hormat. Peringatan tetap ada walaupun dengan cara yang berbeda. Untuk mengenal lebih dalam soal tokoh pahlawan wanita Indonesia ini, bisa dengan membaca sejarah ya teman-teman. Kita membaca sejarah, buku-buku sejarah. Ringkas singkat tentang Kartini ya teman-teman. Kartini memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini atau yang disingkat dengan R.A. Kartini atau diakrab dengan sebutan Raden Ayu Kartini, yang lahirnya lebih tepat pada 21 April 1879 dari pasangan Raden Mas Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara saat itu dan Sirah yang merupakan keturunan tokoh agama di Jepara. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, dan Kartini adalah anak perempuan tertua ya dari keluarganya. Kartini bersekolah di LS atau Europese Lagere School. Di sekolah ini Kartini belajar bahasa Belanda karena pada masa itu anak-anak seusianya tidak memiliki kesempatan untuk sekolah, sehingga Kartini menjadi salah satu anak perempuan yang beruntung. Namun setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit ya, istilahnya bahasa Jawanya ya, dipingit ya. Mungkin kalau dipingit itu adalah dinikahkan atau dipingit oleh seorang laki ya untuk dinikahi. Walaupun di rumah ia tetap belajar bahasa Belanda sendiri. Kartini menulis surat kepada teman-temannya korespondensi yang berasal dari Belanda, yakni salah satunya Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Nah, dari sinilah timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Pasalnya, apa yang Kartini lihat, perempuan Indonesia berada pada status sosial yang rendah. Orang tuanya menjodohkan Kartini dengan Bupati Rembang ya teman-teman, KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang sudah memiliki 3 istri ya teman-teman, 3 istri ya, biar jelas. Jadi memiliki 3 istri. Kartini menikah pada 12 November 1903. Walaupun sudah menikah, Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang. Kini bangunan itu digunakan sebagai gedung pramuka. Kartini dikaruniai ya anak bernama Soe Salit Jojo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Namun pada 17 September 1904 Kartini telah wafat atau meninggal pada usia, ada yang tahu mungkin, yaitu pada
usia 25 tahun ya teman-teman, dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Setelah Kartini meninggal, muncullah pemikiran Kartini tentang perempuan dan menjadi pembicaraan. Surat-surat yang pernah Kartini tulis disusun menjadi buku. Awalnya buku tersebut berjudul Door Duisternis tot Licht, kemudian diterjemahkan menjadi Dari Gelap Menuju Cahaya yang terbit pada 1911. Dari sinilah Kartini diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional. Nah, ini sejarahnya ya teman-teman. Jadi pada 1911 dari sinilah Ibu Kartini kita diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional karena memperjuangkan hak-hak wanita ya, pejuang wanita. Perjuangan Kartini dalam memberikan ruang untuk perempuan Indonesia sangat berarti. Emansipasi wanita menjadi bukti dari kegigihan Kartini. Perempuan pribumi juga berhak mendapatkan ilmu dan pendidikan tinggi. Tak hanya itu, perempuan pun diberi hak untuk ikut mengelola pemerintahan dan politik. Dari situlah ringkas singkat tentang sejarah Ibu Kartini yang memperjuangkan zaman emansipasi wanita yang membuat wanita mempunyai hak-hak wanita, yaitu tidak hanya menerima nafkah dari seorang laki-laki atau cuma sebagai pelengkap, mereka pun sebagai wanita bisa berjuang. Sekilas singkat sejarah singkat R.A. Kartini, tokoh pahlawan Indonesia. Jangan pernah lupakan ya pahlawan-pahlawan kita. Semoga Indonesia tetap bersatu menjadi bangsa kesatuan, bangsa Indonesia merdeka, bangsaku, bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.